Oke guys, halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ya kita, selamat malam semuanya. Ini malam-malam tuh semuanya dihidupkan dari itu yang ujung 1000, bawahnya 1000, komplit 4000 guys. Kita ngisi telur puyuh, alhamdulillah. Ada banyak pesanan DOP, yang nggak banyak sih ya kita syukuri saja. Rezeki itu mengalir kawan, biarkan mengalir. Jangan terlalu berharap mengalirnya itu deras seperti air sungai yang mengalir deras. Nanti kalau kita nggak bisa berenang malah kita sendiri yang repot ya. Ya disyukuri jalani apa yang ada gitu. Nah itu kita mengawasi kelembapan malam ini guys. Set berapa itu? 60 ya. Mm-mm. Di angka 60, 50, 60, 70 malah mati lampunya. Aduh kacau. Kita buka saja. Set, karena di suhu di 38,0 dia mati. Maka dia turun secepatnya kalau pintunya dibuka. Kita tunggu, kemudian nanti kita zoom coba untuk kelembapannya. Biasanya kalau malam 60 kawan. Tuh 60 ya, turun sedikit karena lampunya baru saja kita buka. Nah, ini banyak sekali kawan-kawan yang tanya, "Pak, kalau kelembapan 60, 70 menurut Pak Edi kan itu bagus." Iya, menurut pengalaman pribadi saya ya itu bagus. Nah, terus kemudian timbul pertanyaan. Nah, ini sembari bolak-balik ya guys, nanti lupa pula kita. Timbul pertanyaan begini, Pak, kalau memang suhu itu 60% sampai ke 70% itu yang paling bagus. Kok penetasannya nggak bisa sampai 100% netas semuanya? Nah, itu kawan. Suhu 60 kelembapan ya. Suhu kelembapan 60 sampai ke 70 itu ya kalau menurut saya sih 50, 55, 6. Pokoknya 50 sampai ke 70 itu kalau menurut saya sih sudah bagus ya untuk kelembapannya ya karena hygrometernya kelembapannya di sini kawan. Tuh, di situ. Kemudian itu adalah temperatur ruangannya itu. Sebenarnya itu kita nggak pakai nggak masalah karena kan kita sudah ada ini temperatur ruangan ini termometer termostat ya sudah ada termostatnya termometer ruangannya untuk mengukur suhu kelembapan hangatnya di situ kawan. Nah ini kembali ke pertanyaan itu tadi, suhu kelembapan sudah bagus Pak, semuanya sudah bagus, kenapa kok tidak bisa menetas 100%? Banyak kendala kawan yang harus kita sampaikan menurut pengalaman saya ya. Kita ke depan berbicara masalah pengalaman kawan, bukan kok masalah. Ya berdasarkan pengalaman, bukan masalah mengada-ada, mengada-ada cerita. Jadi kalau pengalaman saya 100% belum pernah selama saya menetaskan itu kurun waktu kurang lebih 10-an tahun berkecimpung di sini 100% belum pernah. Tapi kalau 85-90% pernah. Pernah. Apakah suhu eh, kelembapan itu kalau bagus kok nggak bisa 100% itu kenapa? Banyak masalah kawan. Kalau untuk suhu kelembapan menurut saya ya, kenapa kok kita bilang harus mencapai 50, 60, 70? Kalau bisa di 60 ya, kalau bisa di 60 itu tengah-tengah yang bagus menurut saya sih. Nah, kenapa kok tidak bisa 100% menetas semuanya? Banyak kendala kawan di sini. Kendalanya apa? Yang mungkin eh, suhu ruangan ini sudah pas, semuanya pas, dari hangatnya pas, kemudian kelembapan pas. Ada satu kendala di sini adalah telur kawan. Telur ini bisa jadi tidak dibuai. Bisa jadi telur ini eh, bukan fertil, ya kan? Bukan fertil, non fertil berarti. Ya, infertil, dia tidak dibuai. Bukan fertil. Kalau fertil kan dia kan dibuai. Jadi
Dari sini banyak kendalanya, ya. Mungkin ini salah satunya tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi. Kemudian saat kita membolak-balikkan seperti ini yang manual seperti saya, ada keretakan, ada yang berlubang, kita tidak tahu. Nah, itu biasanya kendalanya di situ. Giliran nanti mau menetas, kita tahu kok ini nggak netas. Baru kita periksa ternyata dia agak ada lubang atau dia sudah pecah atau cacat ketika kita membolak-balikkan saling berbenturan dan saling gesek. Nah, itu biasa kawan. Itu terjadi seperti itu. Nah, itu tidak menetas kalau misalkan ini cangkangnya ini retak, retak. Karena kenapa? Bocor dia sudah. Udara sudah masuk, suhu masuk sudah bebas. Artinya suhu masuk itu apa ya? Tidak terhalang lagi dengan cangkang ini, terus dia masuk terus, ya akhirnya di dalam kering, di dalam kering. Karena retak itu tadi, ya. Yang jelas antaranya retak, kemudian tidak dibuahi, nah itu bisa juga seperti itu. Terus kemudian telur terlalu lama, itu bisa juga. Karena apa? Telur ini kalau saya perhatikan di atas 9 hari, 10 hari ke sana, itu sudah tidak bisa ditetaskan kawan. Karena apa? Telurnya itu di dalam itu kuningnya sudah rusak. Mungkin rekan-rekan boleh juga kita sama-sama membuktikan, saya pernah juga membuktikan, kalau kita misalkan ini nih, telur tetas, kita biarkan saja, nggak usah kita kotak-katik, biarkan dia di dalam, biarkan dia di meja, di luar gitu, terkena angin, terkena hawa yang biasa. Selama 10 hari lebih, ini coba rekan-rekan lebus, kemudian dipecah, ya, dipecah, itu nanti biasanya, saya sering membuktikan, kuning dia itu sudah nggak bisa lagi, kuning dia itu encer, kuning dia sudah nggak bagus. Kalau untuk putihnya dia bagus, kalau untuk kuningnya dia nggak bagus. Karena apa? Karena sudah kelamaan. Bisa terjadi seperti itu. Nah, yang pertama tadi saya sebutkan apa namanya, telurnya ini kosong, tidak dibuahi, tidak ada fertil. Kemudian kita menggerakkan telur tadi, ada sedikit benturan sehingga mengakibatkan retaknya telur, nah itu tidak bisa juga. Terus kemudian telur terlalu lama, itu bisa juga menjadi salah satu penyebab kenapa tidak terjadi 100% untuk daya tetasnya. Banyak kendala kawan di situ, kalau kenapa kok tidak bisa 100%, ya diantaranya mungkin kalau untuk kesalahan mesin, saya rasa penetasan, saya rasa kalau di dalam penetasan ini suhunya sudah pas, semuanya aturannya sudah pas, saya rasa ya bisa 10%, bisa 100%. Kalau tidak terjadi kesalahan di telur, berarti kesalahan di telur, kan gitu. Nah, ada juga Pak, biasanya Pak mati di dalam Pak. Mati di dalam itu biasanya kepanasan kawan, kepanasan. Dulu pernah kawan kita yang di Palembang itu, gara-gara sensor ini, ya, dia baru-baru netaskan gara-gara sensor ini masuk ke dalam sana, sehingga masuk ke dalam apa, di bawah telur, nah, sehingga suhu ini bacanya di dalam sana. Akhirnya di sini kepanasan. Nah, itu mati semuanya. Itu ada kemarin itu salah satu rekan kita yang di Palembang tuh ada juga yang kayak gitu. Nah, jadi seperti itu kawan. Kenapa kok suhunya sudah pas, kelembapan sudah pas, kok netasnya tidak bisa 100%? Ya karena itu tadi banyak kendala. Banyak kendala. Di antaranya kendalanya di telur bisa juga. Kemudian kalau sering mati lampu Pak, ya sebenarnya kalau untuk pengalaman saya, ya pengalaman pribadi saya, sering mati lampu itu tidak berpengaruh hasil 100% atau tidak. Karena apa? Biasanya kalau sering mati lampu, yang ada itu molor ya waktunya ya. Biasanya kita netasi itu di 17 hari, ini bisa 18 atau 19 hari, biasanya seperti itu. Yang jelas kalau menurut saya pribadi, faktor utamanya yaitu di pembuahan telur, kendalanya di telur. Ya, telur tidak dibuahi, kemudian telur itu bisa terjadi retak saat kita membolak-balikkan, terus kemudian bisa juga telur itu kelamaan tidak masuk ke dalam mesin, kelamaan menunggu maksudnya gitu. Ya, oke, mungkin hanya itu kita rekan-rekanku semuanya.
Salam kompak selalu, sama-sama belajar kita di sini. Bukan berarti saya paling pintar, bukan berarti saya menggurui. Kita cerita berdasarkan realita pengalaman yang saya jalani. Oke, mungkin hanya itu. Salam untuk rekan-rekanku semuanya. Salam persaudaraan, salam satu hobi. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.